Kalau tujuannya untuk fisik, gua rasa bukan di sini. Tapi kalau fisik di tempat yang benar. Iya, Kita iya, sport, iya, we iya. have MMA, we have Iya. sport Iya. fighter, Iya. kayak gitu-gitulah. Tapi kalau buat gua tipe orang yang gua tidak suka dengan adu fisik. Ada fisik ya? Karena kita sama-sama KTP Indonesia. Itu buat gua. Oke, kalau Tapi begitu. sebenarnya ada cara jalanan. Ada cara jalanan gimana? Yang berantem aja, nggak usah direkam kamera, nggak usah diiniin gitu loh. Oh. Iya nggak sih? Betul, betul. Tapi itu kan emosi sesaat sebenarnya. Justru Emosi itu kita perlu matiin kamera, pakpuk. Mau matiin kamera? Selesai. Gue matiin nih kamera sekarang. Serius. Ya, one on one, pakai sarung tinju, fair play, oke. Pakai sarung tinju, Biar fair play. Nggak mau? Nggak asik juga? nggak asik lah. Nggak asik. One on one ya? Kalau Supaya keroyokan tukang nggak urut suka. ada kerjaan kan habis main. Oke. Tujuan lu simpel ya? Berbagi rezeki ya. Iya, Ya, iya. Tapi salut loh. Iya. Lapangan pekerjaan dia buka banyak banget, gue tahu. Lu Karyawannya jangan banyak menjilat lah. Lu kemarin datang ke sini. true. Kemarin datang ke sini omongan lu beda. Lu Omongan datang ke gua sini ke tempat gue, lu nanya, "Mana Yongleknya?" Ya, Gue udah sini nih, dari jam berapa nih? Ya emang true kan, bener kan? Gue datang jam 7, undangan jam 8, gue datang 1 jam sebelumnya, sampai jam 12 gue tungguin, nggak ada. Tapi masalah sikap lu berbanding terbalik sama lu sekarang. Sikap gue apa? Karena orang udah ada, kan tujuannya untuk datang berdebat. Betul dong. Ya udah kalau begitu. Kita debat ya sekarang ya. Jadi ngobrol aja nih ya. Ya, ngobrol Oke. aja. Nah, kemarin kan lu kan udah di sini ngobrol tuh masalah tentang edukasi. Gue boleh minta air putih Ya. nggak? Ya kan? Masalah tentang sensasi. Oke. Sekarang gue mau nanya dulu sama lu. Posisinya adalah, lu udah akhirnya sadar nggak kalau konten lu tidak mengedukasi? Konten gue tidak Atau lu masih mengedukasi. berpikir bahwa konten gue mengedukasi? Anjay itu mengedukasi bangsa supaya bangsa ini, anak-anak itu jangan menggunakan kata anjay karena kata anjay itu berarti anjing kasar. Kalau bahasanya jangan menggunakan, gue tidak pernah menggunakan kalimat itu. Tapi supaya semua anak atau masyarakat Indonesia tahu ketika mau menggunakan kata anjay, menggunakan kata anjing, bangsa, tai, maaf-maafnya bahasa-bahasa negatif ataupun yang bisa bernaikkan emosi, itu tahu tempatnya, kepada siapa, ditujukan kepada siapa, untuk apa. Jadi anjay itu buat apa? Kita tahu tempatnya segala macam. Maksudnya poinnya apa sih? Karena gini, bahasa itu mau yang baik, mau yang buruk. Kalau ditujukan untuk hal yang buruk, itu bisa jadi orang emosi. Orang nggak terima. Itu yang jangan sampai terjadi. Karena apa? Kita sama-sama masyarakat Indonesia. Kenapa sih? Gue lagi mencerna kalimat begonya Luffy yang muter-muter. Iya, dia ya. muter-muter soalnya data. Bagian buruknya daripada kata anjay itu di mana? Nggak ada bagian buruknya. Ya terus kenapa lu akhirnya bilang kalau menggunakan kata anjay itu bisa kena pasal undang-undang? Nggak pernah bilang pasal Lu undang-undang. bawa ini ke Komnas Anak, lu bawa ke KPKI. Inilah berita yang di luar tuh muter-muter terus bundet-bundet. Ah, coba jelasin. Butuh faktanya kan? Gue buka nih. Nih, gue ngomong semuanya itu berdasarkan temuan gue yang gue research, gue cari. Ada berita yang bilang, gue usah sebutin beritanya apa ya. Maaf, anjay berasal dari kata maaf anjing. Ini berita. Berarti ada redaksional, ada profesional redaction yang bilang kalau anjay itu adalah anjing. Dari mana berita yang datang? Tuh. Iya, kenapa dia bisa nulis? Sumbernya dari Gak mana? tahu gue. Sumbernya dari konten lu. Kagak Pak, ini 2018. 2018, 2006, makanya di 2020 ini gua angkat. Ya, lu Gua angkat. tanya, tanya nih. Gua tanya ke bahasa Indonesia. Mm-mm. Bapak yang terhormat, ini bahasa Indonesia. Tolong maksudnya ini gimana? Oke. Saya tidak paham. Mm-mm. Apakah benar anjay itu anjing? Mm-mm. Terus dijawab? Jawabnya adalah dalam ilmu bahasa Mm-mm. ada ilmu linguistik, semantik dan leksikon. Mm-mm. Ini ilmu ya. Iya. Ketika semantiknya itu adalah anjay yang dimaksud di sini, leksikonnya adalah anjing. Ketika kita ngomong anjay sama dengan kita ngomong anjing. Setuju nggak? Itu sense-nya, ilmunya. Sebenarnya Gua nggak bisa beda bantah sih. Resap itu kan kalau gue bilang sih resapan kata ya Lutfi ya. Betul. Kalau memang dari awal tujuannya anjay itu memperhalus anjing, berarti itu udah bagus. Ya. Itu kan kalimat ekspresi, kan udah dibahas juga di Omelet. Kalau gue emosi sama orang, gue langsung ngomong, bangsa teh anjing. Ngapain? Anjay, kagak nyambung. Nggak masuk secara secara intonasi itu nggak bagus. Betul. Jadi sebenarnya nih, dari awal tuh gue prediksi,
awal kan banyak yang nge-tag gue. Karena gue bikin lagu Anjay 2018. Iya, lu yang mempopulerkan sebenarnya Gue itu lewat lagu. Gue kan memang hobinya populerin. Tunggu, tahan dulu nih. Lu mempopulerkan lewat lagu menjadi sebuah entertaining. Lu mempopulerkan ini lewat edukasi. Ini pertanyaannya mana yang positif kan? Ya sebenarnya positif gue lah. Karena edukasi edukasi lo nih ya. Risetnya kurang. Kalau lo tanya tadi ahli pakar bahasa Indonesia, itu bapak siapa namanya? Mudah-mudahan, gue nggak salah juga ya, mudah-mudahan ya, Lutfi. Di Google gue cari, mudah-mudahan Google salah nih. Tapi kalau Google bener, berarti kan yang dipertanyakan soal risetnya. Iya. Kalau ternyata Google bener, kalau anjay ternyata artinya bahasa Sanskerta yang artinya tidak terkalahkan, berarti riset lo kurang. Terus ada orang yang namanya anjay. Berarti semua kalimat atau statement yang lo keluarin itu gak punya integritas waktu riset yang tadi gue riset ketemu ada orang namanya Anjay bahasa Sanskerta arti tidak terkalahkan. Bahkan statement si pakar bahasa Indonesia itu juga jadi kredibilitasnya harus dipertanyain ketika risetnya ternyata kurang. Setuju nggak? Karena ini sense ya, gue tidak bisa membantah, mengiyakan, membenarkan. Karena gini bang, yang gue pengen tanyakan ke ahli bahasa itu adalah anjay, apakah betul anjing? Gue sampaikan di situ dengan berita yang ini. Iya. Jawabannya adalah kalau menurut ilmunya memang seperti itu. Itu ada semantik dan leksikon. Iya. Itu ilmunya. Iya. Ya sudah, dari ilmunya itu gue tanyakan ke psikolog. Ke psikolog, efeknya ke anak-anak seperti apa? Yang jawab dia. Yang bahasa pun yang jawabnya dia. Gue tidak pernah menyimpulkan sama sekali bang. Tapi gue selalu menanyakan. Ketika beda ceritanya kalau gue bilang, oh anjay itu artinya anjing. Kalau psikolog, nih gue akan bilang, gue psikolog. Efeknya untuk anak-anak kayak gini, nggak baik. Dan itu semua statement dari gue. Nah, itu salah. Nggak baik itu gimana sih? Gini bang, kalau dari yang gue tanyakan, kalau untuk perkembangan anak kecil itu dalam psikologi behavior. Kalau kan psikolog nih, sarjana psikologi. Berarti sarjana psikologi ya. Belum psikolog ya. Nah itu kenapa itu masih sekolah lagi kayaknya. Betul, itu profesi. Dan lu perlu sih kayaknya sekolah lagi. Betul, itu profesi. Gue nggak bisa jawab. Iya. Karena gue belum profesi. Kode etiknya nggak boleh. Betul. Gue menanyakan ke orang yang punya. Nah itu kalau gue bilang nggak perlu deh. Kalau gue bilang kadang-kadang semua yang kita studi di kuliah tuh menurut gue di lapangannya juga beda. Prakteknya bisa beda loh. Prakteknya bisa beda. Lu pernah nongkrong nggak? Kalau lo udah belajar, kalau ngomong aja nggak perlu pakai kode etik tai kucing. Ngomong aja, Bray. Maksud gue yang lo tangkap di lapangan tuh gimana gitu. Karena yang gue tangkap di lapangan, teman-teman kecil gue ngomong anjing, ngentot, kontol, babi. Belum tentu dia anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Jadi sebenarnya yang gue bilang di Omdet itu, gue bilang perilaku itu memang gak ditentukan oleh kata-kata yang dikeluarin. Nah ini cakep nih. Menurut ini gue sempet nangkep kesannya kayaknya lu pengen mengedukasi orang bahwa bahasa itu menentukan moral bangsa. Lu setuju nggak? Nah, Gini. Kalau secara eksplisit bener langsung moral bangsa ditentukan oleh bahasa itu jelas enggak, karena variabelnya banyak. Terus bahasa yang lu maksud ini menentukan apanya bangsa? Begini, ketika kita menjadi bangsa Indonesia atau bangsa manapun, kita berbahasa yang baik dan benar. Betul. Itu akan membuat para bangsa atau warga negaranya menggunakan bahasa yang benar. Bahasa yang benar. Yes. Oke. Coba kenapa itu bahasa menunjukkan bangsa? Kita bahasa Indonesia, tapi ngomong, "Asyik balik ke bahasa." Ngerti nggak? Ya hanya lu kali yang ngerti. Ya gue pun nggak ngerti. Okay. Itu maksud gue, meaningnya. Iya, berarti itu menunjukkan apanya bangsa. Itu yang gue mau tanya. Karena kan dari kemarin kan lu memperdebatkan sebuah bahasa ini menentukan banget karakter bangsa nih. Oh, bukan karakter ya, menunjukkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau masyarakat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Menunjukkan kalau masyarakat Indonesia berbahasa baik dan benar. Yes. Berarti selama ini lu melihat banyaknya indikasi masyarakat Indonesia berbahasanya kurang baik dan benar. Berarti bahasa Indonesia kurang bagus gitu ya? Oh no. Bukan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar. Tapi kita menggunakannya terkadang tidak baik dan benar. Oh, cara menggunakannya. That's it. Cara menggunakannya, Lex. Gak ada. Lu ngomongan lu muter-muter anjing. Iya. Lu ditanya sama Omdet, sama abang-abangan gue lu ditanya. Lu ditanya, lo jawabannya begini. Terus lu bawa putar. Kalau di misalnya coba Ya. Bang tanya lagi, jawaban lo cuma boleh iya dan tidak. Coba lo jawab. Oke, kita coba tanya ya. Oke. Nih, simple nih. Bahasa anjay, apakah berarti anjing? Ya atau tidak? Ya. Ya.
Dari mana lu bisa mengatakan itu iya? Dari referensi yang gue ketahui. Oke, referensi But lu ini multitafsir. multitafsir. Yes. Oke, referensi lu sah nggak secara hukum? Karena KBBI referensi utama yang Ya atau mengesahkan tidak tidak? ada. Tar Ya dulu. atau Oh, tidak? nggak bisa. Kalau referensinya KBBI itu udah bener anjay itu ada artinya, kita bisa tentukan ya tidaknya di situ, Bang. Di KBBI iya atau tidak itu Nggak anjing? ada. Nggak Tidak. ada. Berarti kalau secara hukum anjay itu anjing atau tidak? Tidak. Tidak. Terus kenapa lu mempermasalahkan itu secara hukum bahwa ketika orang memakai kata anjay itu bisa kena Yes. pelanggaran hukum? Betul. Karena di dalam bahasa itu ada bahasa forensik juga. Anjing dia muter-muter sih. Loh, ada loh, bro. Sumpah dia muter-muter. Ahli bahasa forensik Gue itu ada. paham, gue paham. Simpel itu urusannya beda. Sekarang kita mau tetapin dulu. Anjay ini artinya anjing atau tidak dari kalau- versinya Lutfi? Kalau Anjing dari- kan? Oke, ini versi gua ya. Betul, Versi anjing gua kan tadi? iya. Kalau versi gua iya. Nah kemudian menggunakan kata anjay ini bisa beresiko pelanggaran hukum atau tidak? Gue bilang iya. Versi Iya, gua ya. Versi lu. gua. Versi Berarti gua iya. lu meyakini itu. Yes. Berarti dia udah jawab. Berarti bisa pelanggaran hukum. Bisa pelanggaran hukum memang. Itu menurut dia kan. Iya. Ya semua kalimat bisa jadi pelanggaran hukum. Betul. Kalau ada yang laporin. Betul. Yes. Jadi sebenarnya lo jawab jujur, lo tuh cari sensasi dan kontroversi dengan mengangkat kata anjay, iya atau tidak? Konten, konsensasi. Konten, oke. Iya, konten. Sensasi gue nggak tahu bakal jadi besar. Ya. Kalau itu make sensasi sense. menurut- Tahan, Vex. Lex. Berarti lu nggak tahu dari awalnya bisa besar? Enggak. I know Tunggu. gue siapa, gue tahu. Tunggu. Berarti tujuan utama lu awalnya itu adalah bikin konten. Oh iya, of course. Yang kemudian akhirnya bisa menimbulkan sesuatu yang viral kan? Sesuatu yang viral. Iya dong. Iya, tapi gue nggak merencanakan itu jadi viral. Betul, Ya, lu tidak gua percaya itu jadi sedikit, viral. sedikit, karena gue pernah pengalaman sama kayak dia dikit. Iya. Karena kadang-kadang kita memang mungkin tuh keresahan dia. Pas gue lagi bikin konten, kita nggak tahu bakal se-viral apa. Betul. Betul. Jadi pas kita bikin, ih viral banget anjir. Padahal kan cuman bikin gitu yang kita pikirin. Gue ingat konten lu salah satunya adalah ketika lu posting foto abis digebukin. Ya. Oh ya. Tapi itu gue udah prediksi. Betul. Itu gue udah prediksi Tahan bakal dulu, viral. lu jangan jawab dulu. Oke. Itu sensasi nggak dia? Kalau kejadiannya real bukan sensasi. Kejadiannya real bukan sensasi. Nah, kalau kejadiannya dibuat-buat dan joke sendiri Heeh. dan itu tidak terjadi beneran, dia nunjukin itu, menurut gue itu sensasi. Sensasi, Yes. bukan edukasi. Bukan. Boleh dijawab. Itu adalah edukasi menggunakan sensasi. Edukasi. Tunggu. Tadi bilangnya Lu adalah tahu nggak? sensasi. Perbedaannya sensasi ya atau tidak, bukan ada edukasi loh. Ada dua unsur yang lu gabungin tadi. Ya kan gue nanya Oke. sama lu udah jawab, lu tenang dulu biar dijawab. Kalau lo sebenarnya tahu nggak kejadian itu? Eh, Kronologinya nggak tahu. Nggak tahu, karena gue Nggak tahu tahu. tiba-tiba keluar abis di klub ya nggak salah ya, atau di bar atau di apa itu di daerah Kemang, tiba-tiba bonyok. Gue taunya itu aja, Oke. gitu. Tapi nggak tahu kronologis. Kronologisnya waktu itu kan, gue kan suka sama Blackpink. Yes. Habis itu di situ gue keluar kalimat, gue bilang fotonya salah satu personel Blackpink buat bacol, Ya. gitu. Viral tuh. Iya. Viral ini sama fans-fans K-pop, gue nggak sukanya mereka menunjukkan ke arah sexual harassment. Padahal nggak semua yang kalimat kita keluarkan itu kita dengan sungguh-sungguh. Betul. So, gue bantai juga nih orang, kan nggak berarti kita pengen bunuh dia. Iya. Nah, ketika itu di aren ke situ, gue kesel. Dan waktu itu timingnya bertepatan dengan pilgub atau pilpres gitu, gue lupa. Yang di era itu banyak sekali hoax. Akhirnya gue punya ide, oke, gue mau bikin konten edukasi with sensasi. Sensasi. Jadi gue set semuanya, gue make up bonyok, gue foto, tapi pas gue lagi make up dan waktu gue fotonya gue rekam sebelumnya dan gue akan bilang ini pasti akan viral. Iya. Jadi lu udah bikin rekaman sebelumnya untuk mengindikasikan Kalau bahwa ini memang Betul. udah gue set. Iya. Dan ketika itu dirilis, wah itu viral, semua media ngundang gue. Iya. Karena kan gue bonyok, gue bilangnya gue habis digebukin sama fans K-pop. Betul. Oh. Karena memang waktu itu gue ngomong, gue bilang gue dapet meet and greet gratis dari salah satu personel Blackpink itu, gue dapat kursi VIP dan para fansnya itu pada cemburu gitu. Iya, iya, iya. Maksudnya gini kan, si Yang Lex harusnya bisa beli sendiri, kenapa dapat yang gratis? Iya. Akhirnya setelah viral, gue bilangnya gue datang ke meet and greet itu, gue bilangnya gue digepukelin sama fans K-pop. Iya. Viral, seret. Habis itu gue keluarin rilisnya. Kalau ini gue bilang, makanya
kalau ada berita jangan dipercaya sepenuhnya. Ini Betul. mau gue bahas ada lagi nih. Dengan kekuatan 600.000 atau 700.000 follower pada waktu itu, gue bisa bikin heboh di Indonesia hanya dengan modal make up, foto. Ya. Berarti apa kabar orang yang punya power tuh sebuah media televisi, media elektronik, itu pasti bisa bikin berita yang bohong. Betul. Karena gue aja bisa, gimana mereka enggak? Berarti secara tidak langsung lu pengen ngajarin atau mengedukasi orang bahwa lu ketika mendapat sebuah berita jangan langsung keburu emosi. Dan jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya, di cross Baca check dulu. Ya. Oh oke. Kita cek dulu latar belakangnya apa nih. Ya, gitu. betul. Misalnya pembunuh, kenapa dia ngebunuh nih? Jangan langsung, oh pembunuh dia jahat. Karena belum tentu. Belum tentu. Bisa framingnya. Bisa Framingnya. framingnya. Siapa tahu dia ngebunuh karena dulu pernah bener-bener dijahatin sama yang dibunuh. Walaupun dia salah, tapi dia jadi nggak sepenuhnya salah. Ketika Betul. kita cari tahu latar belakangnya. Iya, betul. Makanya setiap berita yang keluar, gue udah nggak akan percaya sepenuhnya karena bukti bisa dibuat. Karena gue pernah membuat itu. Betul. Nah, mengangkat dari kisahnya dia, lu udah paham kan maksudnya? Dan jelas gitu loh, bahwa ini adalah edukasi yang dibungkus sensasi. Kalau posisi lu kan kebalik nih. Ya kan? Ya nggak? Edukasi dibungkus sensasi. Atau lu masih bilang ini pure Kalau edukasi? ini kan tadi sensasi yang bertujuan edukasi. Oke. Ya. Betul. Kebalik tadi ngomongnya Iya. edukasi. Udah dari- awal memang pengen bikin Dia sensasi nih. sensasi yang dibungkus kalau edukasi. ini penjelasan kayak gini, menurut gua adalah Oh, sensasi. kebalik ya. Jadi dong, sensasi dulu yang bertujuan adalah untuk edukasi. Edukasi yang dibungkus sensasi kalau dia kan? Iya, benar. Kebalik, sensasi yang dibungkus untuk edukasi. Kan dia ada goalsnya. Iya benar. Iya, coba. Jadi mau edukasi cuma lewat sensasi itu Ya. kalau gue. Betul. Intinya begitu. Nah, kalau lu tujuan lu adalah Konten. sensasi, Konten. Sensasi yang gue balut untuk bertujuan edukasi. Edukasi bisa diterima atau tidak. Oke. Berarti lu emang nyarinya sensasi dari awal kan? Tapi gue nggak tahu bakal terjadi seperti ini. Tahan, sebentar. Kita udah ketemu di titiknya. Bedanya berarti gini, dia sama kayak gue. Berarti ini dari lo ngomong tadi lo sensasi untuk edukasi, bukan lo tujuan edukasi dulu terus jadi. Oh, sorry. Gue Salah lo berarti kan? terdisek kalimat Hati-hati, edukasi alam ya. bawah sadar loh Nah. yang ngomong. Kalau Lex, Jangan pakai lo. sensasi yang dibungkus untuk tujuan edukasi. Ya. Kalau gua Bikin edukasi. yang bertujuan untuk menimbulkan sensasi. Sensasi diterima oleh masyarakat atau tidak. Oh begitu, gue pikir jawabannya tuh lo mau bikin edukasi ternyata terus viral, ternyata bukan. Lo memang lo pengen bikin itu jadi sensasi. Viral itu kan sensasi. Enggak, lo Enggak juga, viral itu belum tentu Karena sensasi. gue nggak tahu akan jadi viral. Iya. Berangkatnya gue dari edukasi, ternyata viral. Jadinya orang kalau nggak terima sensasi, kalau orang ini diterima nih edukasi gue, jadinya edukasi doang. Betul, karena sekarang gini, ada begitu banyak hal di dunia ini, di Indonesia ini yang bisa dipakai sebagai konten edukasi. Yes. Di TikTok, di Instagram, ada edukasi tentang bagaimana menyembuhkan sakit pinggang, edukasi bahasa Inggris, edukasi bahasa Thailand. Betul. Nah, lu dengan sendirinya kenapa memilih konten ini? Kan berarti lu melihat peluang sensasi di dalam hal itu atau enggak? Karena menurut gue itu belum pernah dibahas. Iya, Jadi yes. iyalah, Yes. semua yang mulai dibahas. karena Rizky Bilar sering ngomong anjay. Betul. Apa ke situ arahnya? Iya. Rizky Bilar sering ngomong anjay, terus lo pernah deket sama Lesti tapi nggak jadian. Wah ini salah nih, ini salah. Salah Oh, ya? bukan. Ini salah. Oh, Salah. bukan. Maaf kalau salah. Oh. Itu boleh dilurusin sekalian nggak? Kalau gue kan langsung gitu di pojok, iya. makanya gue tanya. Jadi Maaf, kita kronologisnya minta maaf kalau salah. Kalau Bilar dan Lesti, gue kenal Lesti itu dipanggil kakak. Karena gue pacaran sama Salsa. Itu sahabatan sama Lesti. 4 Oke. tahun kita jalan. Bersahabat 4 tahun. Kakak adik di situ. Lesti terjadi. masih pacaran tuh sama Rido. Masih Rizky. Rizky, sorry. Ya kan? Jadi kita kan sering double date tuh. Rizky sama Lesti, gue sama Salsa. Kalau sama Bilar, 2 tahun ini gue kenal dia. Main bola. Bahkan pada saat dia nyewa apartemennya punya Mama Is, gue yang bantu ngurusin. Sebatas teman, seperti Oke. itu. Tahan. Sebatas teman selama 2 tahun, Yes. lu melihat kontes Anjay ini punya peluang untuk jadi sensasi nggak? Mik dari Korudi nih.